Selamat datang di Laboratorium Buangan Padat. Sebelum memasuki laboratorium ini, kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, jas labor. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, masker. Yang keempat, sepatu yang bisa melindungi area kaki. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul proximal analysis. Modul proximal analysis ini menggunakan sampel organik, di mana pada kesempatan kali ini saya menggunakan sampel yang berasal dari sampah sisa makanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada modul proximal analysis. Yang pertama itu ada furnace. Furnace ini digunakan untuk memanaskan sampah-sampah pada suhu yang tinggi. Selanjutnya itu ada neraca analitik untuk mengukur berat dari sampel. Selanjutnya itu ada cawan penguap. Cawan penguap ini digunakan untuk sebagai wadah sampel. Selanjutnya itu ada oven. Oven digunakan untuk memanaskan sampel dan cawan penguap. Selanjutnya itu ada desikator kaca, di mana berfungsi sebagai tempat mendinginkannya cawan dan sampel setelah dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya itu ada spatula. Spatula ini digunakan untuk mengambil sampel. Selanjutnya itu ada tangkros. Tangkros ini biasa digunakan untuk memindahkan cawan penguap pada praktikum kali ini. Selanjutnya yaitu alat lempung alu untuk menggerus atau menghaluskan sampel. Selanjutnya itu ada desikator plastik, di mana di dalam desikator plastik ini terdapat silika gel dan aluminium foil. Desikator plastik ini berfungsi untuk mendinginkan cawan yang berisikan sampel maupun untuk memindahkan cawan dan sampel tersebut. Setelah cawan dibersihkan, lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 selama 1 jam. Diambil beberapa sampel makanan yang diwakili oleh sampel buah, sampel sayur, dan sisa nasi. Lalu digerus sampai sampel tersebut halus. Setelah 1 jam dipanaskan, cawan tersebut diletakkan di desikator untuk didinginkan. Setelah didinginkan di desikator, cawan tersebut ditimbang sebanyak 3 kali. Sampel sebanyak 10 gram dimasukkan ke cawan yang telah ditimbang. Cawan yang telah berisi sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, cawan yang berisi sampel didinginkan di desikator selama 15 menit.
dipastikan cawan yang berisi sampel tersebut ditimbang sebanyak 3 kali penimbangan. Sampel yang sudah ditimbang dari uji kadar air kemudian digunakan dan dimasukkan ke dalam furnace untuk diuji kadar volatilnya. Kemudian furnace dinaikkan suhunya menjadi 600 derajat Celcius. Dan ditunggu selama 1 jam. Kemudian sampel diambil dari furnace dan diletakkan di dalam desikator. Kemudian dibiarkan selama 15 menit. Setelah ditunggu selama 15 menit, kemudian sampel ditimbang kembali. Kemudian hasil penimbangan dicatat. Setelah sampel ditimbang dari uji kadar volatil, sampel kemudian dimasukkan ke furnace. Dan naikkan suhu furnace menjadi 950 derajat Celcius. Kemudian dibiarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, suhu diturunkan terlebih dahulu. Setelah itu, sampel diambil. Yang dibawa tadi apa, Nak? Yang dia apa? Yang ada ditimbang. Dan dimasukkan ke dalam desikator. Kemudian ditunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, sampel yang sudah dikeringkan pada uji kadar abu kemudian ditimbang. Dan hasil pertimbangan dicatat. Setelah semuanya dicatat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada pada modul laboratorium buangan padat. Jangan lupa mematikan alat yang sudah digunakan dan membersihkan bahan-bahan yang sudah digunakan juga. Setelah itu, praktikum selesai. Atas perhatiannya, terima kasih.